Gavin mengerutkan keningnya setelah membaca surat tersebut. Dari mana dia tahu tentang statusku? Hanya ada satu nama yang ada di benaknya, Anita. Mengeluarkan handphone, ia menghubungi gadis itu. Bukankah ini aneh? Kamu mencariku. Di tempat yang lain, Anita terlihat menyeringai. Apa yang sudah kamu katakan padanya? Gavin bertanya langsung to the point. Siapa maksudmu? Kamu tahu siapa? Oh, aku yakin dia sudah tahu tempatnya, iya kan? Kalau tidak mungkin kamu akan menghubungiku sekarang. Ingat Anita, jangan main-main denganku. Kamu menginginkan kesepakatan bukan? Oke, aku akan memberikannya. Ia menutup teleponnya setelah itu. Buru-buru Gavin kembali ke apartemennya. Membuka laptop, ia mencoba mencari Nala lewat media sosial. Tapi dia tidak membalas apapun pesan darinya. Kemudian ia memesan tiket penerbangan ke Singapura. Dia harus segera berbicara dengan ayahnya tentang kerjasama bisnis tersebut. Esok harinya, Gavin mengendarai RC300-nya menuju ke universitas. Entah mengapa dia yakin ini adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa menemukan Nala. Dia memarkirkan mobilnya di bawah pohon. Keluar dari mobil, ia bersandar di pintu pengemudi. Matanya fokus melihat ke pintu masuk auditorium jurusan teknik. Tidak lama dia melihat sosok Nala. Gadis itu terlihat cantik seperti biasanya. Gavin tersenyum dan berjalan ke arahnya, lalu memegang tangannya. Nala yang sebenarnya terkejut hampir memukul pria itu dengan buku yang ada di tangan. Vin, apa yang kamu lakukan di sini? Nala menarik tangannya kembali dari cengkraman Gavin. Lah, biar ku jelaskan padamu dulu, oke? Bisakah kita bicara sekarang? Tidak ada lagi yang harus kita bicarakan, Vin. Ia membalikkan badannya, akan berjalan kembali. Tapi secepat kilat, Gavin meraih pinggangnya, mengangkat tubuh gadis itu seperti sekarung beras menuju ke mobilnya. Membuka pintu, ia meletakkan Nala di kursi, kemudian memakaikan sabuk pengaman. Setelah duduk di kursi pengemudi, dia mulai mengemudikan mobilnya keluar dari kampus. Gadis tersebut mencoba memberontak di sepanjang perjalanan, tapi Gavin hanya diam saja. Aku tidak akan menyakitimu, La. Jadi, di mana kamu tinggal sekarang? Ia bertanya ketika Nala sedikit tenang. Apartemen Gemilang. Jawabnya cuek. Nanti setelah sampai di rumah, dia akan menutupnya di luar. Dan dia akan mengunci dirinya sendiri di dalam. Pikir Nala. Kamu tinggal di unit apa? 10A. Ia menjawab dengan santai. Gavin mengulurkan tangannya ketika mereka tiba di depan lobi. Kunci? Katanya. Tanpa berpikir panjang, Nala mengobrak-ngabrik tasnya dan memberikan kunci rumahnya pada Gavin. Tetap di sini, mengerti? Keluar dari mobil, ia mengunci pintu mobil dan mematikan mesin. Nala yang masih berada di dalam tercengang. Mobil ini memiliki kaca yang gelap. Tidak ada yang tahu jika ada orang di dalamnya. Selain itu juga kedap suara dan anti. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Gavin di satu sisi masuk ke apartemennya.
Mencari koper, ia memasukkan beberapa helai baju gadis itu ke dalamnya. Kemudian ia juga mengambil paspor yang ada di laci. Setelah 5 menit, pria itu turun dan menaruh kopernya di bagasi. Maaf, aku tadi menguncimu. Aku akan mengembalikanmu ke rumah setelah semuanya beres, oke? Gavin mulai mengemudikan mobilnya. Aku sudah tahu tentang semuanya, Vin. Siapa kamu sebenarnya? Nala mulai mengomelinya. Bla bla bla. Tapi pria itu tidak menggubris. Dia hanya diam saja. Kemana kita akan pergi? Dia bertanya lagi setelah menyadari ini adalah jalan menuju ke bandara. Ke rumah orang tuaku. Tepatnya rumah mertuamu. Secepatnya. Tersenyum, Gavin menoleh padanya sekilas lalu fokus menyetir kembali. Apa? Nala kaget dengan apa yang baru saja didengarnya. Rumah mertua. Sementara di lain sisi, Gavin diam-diam tersenyum kecil melihat ekspresi Nala yang tiba-tiba menciut. Ada begitu banyak kata seandainya di dalam kepalanya sekarang. Setelah tiba di Bandara Changi, Singapura, Gavin memesan taksi untuk pulang ke rumahnya di Bukit Baru. Dia sudah memberitahu ibunya tentang kepulangannya hari ini. Saat turun dari taksi, mulut Nala membentuk huruf O. Matanya pun berkedip beberapa kali. Rumah itu sangat besar dan halamannya luas. Tuan Muda Gavin, beberapa orang pelayan menyambut mereka di aula. Nala entah mengapa dia merasa sangat kecil di depan orang-orang ini. Bahkan para pelayannya pun penampilannya lebih rapi darinya. Di mana ayah dan ibuku? Dia bertanya kepada kepala pelayan. Mereka ada di kamar, Tuan. Sebentar lagi mereka juga akan turun ke ruang makan. Oh, siapkan kamar untuk nona ini. Dia akan menginap di sini malam ini. Ucapnya lagi. Mengangguk, pria itu segera pergi ke lantai atas. Vin, Mike juga turun menyambut adiknya yang baru saja datang. Setelah memeluknya, pria itu menatap Nala dengan tatapan ingin tahu. Ini tamuku. Gavin mengenalkannya pada kakaknya. Harus kukatakan adikku menyimpan permata yang bagus. Mike tersenyum ke arah Nala. Gadis itu sebenarnya malu mendapat pujian dari Mike. Mereka kemudian berjalan ke ruang makan. Duduk di samping Gavin, dia menoleh ke pintu ketika melihat wanita lain yang berjalan menuju ke ruang makan. Wanita itu duduk di depannya. Dia mengangkat alisnya. Dia adalah tamu adikku, sayang. Mike membantu menjawabnya. Farah, tunangannya terkikik mendengar penekanan kata tamu adikku. Dia mengerti maksudnya. Farah, ia mengulurkan tangannya. Nala meraih tangan wanita itu. Nala, jadi kamu yang namanya Nala? Farah dan Mike yang terkejut berkata hampir bersamaan. Gavin tersenyum diam-diam melihat ekspresi kebingungan gadis yang duduk di sebelahnya itu. Tidak lama kedua orang tuanya turun ke ruang makan. Nala yang gugup terus menundukkan pandangannya. Siapa ini? Pak Silong bertanya setelah melihat ada seseorang yang duduk di samping putranya. Pa, Ma, ini adalah Nala, gadis yang akan kunikahi. Gavin berkata dengan suara yang tegas. Semua yang ada di sana terkejut kecuali ayahnya. Jadi ini,
gadis yang kamu ceritakan waktu itu sama papa. Nona Nala, karir apa yang sedang Anda jalani sekarang? Pria setengah baya tersebut menatap wajah gadis itu. Menghela nafas, Nala berusaha tetap tenang. Saya masih kuliah semester terakhir di universitas, Tuan. Namun, saya melakukan pekerjaan paruh waktu di salah satu perusahaan software di kota saya. Apa? Kamu bekerja di perusahaan software, lah? Gavin menolehkan kepalanya. Ia kaget mendengar informasi yang baru ini baginya. Kalau boleh tahu, apa rencanamu setelah lulus kuliah nanti? Pak Silong bertanya kembali. Saya tidak memiliki rencana untuk kehidupan yang mewah, Tuan. Menjalani hidup yang bahagia itu sudah cukup untuk saya. Pak Silong terkekeh mendengar jawaban Nala. Nona Nala, apa Anda tidak menyadari bahwa Anda dan putra saya, kalian memiliki minat dan karir yang berbeda? Dia adalah seorang dokter, dan Anda kemungkinan akan menjadi mekanik di masa depan. Jika kalian menikah, aku yakin kalian akan memiliki sedikit waktu untuk bersama. Atau bahkan kalian akan berakhir dalam perceraian. Apa itu yang Anda inginkan? Lucu bagi saya, kisah cinta seorang dokter dan mekanik.